Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman penonton semuanya yang ada di Indonesia ini, dengarkan baik-baik ya. Ini masalah pesulap merah dengan yang ngaku Habib, nggak tahu siapa namanya Habib, yang katanya pengobatannya itu melakukan praktek dengan ilmu sulap. Sekarang ini jadi bumerang, jadi masalah di mana-mana. Timbullah dukun yang ngerasa kebal, timbullah pengacara dukun, timbullah yang merasa hebat, timbullah orang-orang yang ini, timbullah orang yang seperti Richard Lee. Semuanya jadi masalah yang ujung-ujungnya pada koar-koar sok jago semua, yang merasa hebat, yang merasa berduit semua, yang merasa sakti. Hei, denger, kalau bener kalian itu yang punya ilmu cuman bukan ilmu setan yang aslinya, kalau masih punya hati nurani, nggak mau yang namanya buat konten yang ujung-ujungnya membenci seseorang, yang seperti Richard Lee yang sombong merasa dia pengusaha sayembara, siapa yang kebal 100 juta, nggak ada gunanya. Simpen aja uangmu itu, Richard Lee. Denger, saya yakin yang namanya ilmu kebal di dunia ini pasti ada. Di Indonesia banyak yang kebal, cuman bukan untuk dipertontonkan. Seolah ondah Dr. Richard Lee ini nggak percaya yang namanya ilmu kebal. Ada, cuman dipertontonkan. Dan juga itu orang-orang tertentu yang ada. Hei Richard Lee, janganlah keluar-keluar seolah-olah Anda punya duit sendiri. Dan untuk ngerasa radipal, kami sebagai rakyat berterima kasih atas Anda membongkar dukun-dukun yang dukun palsu lah istilahnya. Cuman dari itu timbullah masalah di mana-mana karena ada yang pendukung pesulap merah, ada juga pendukung Gus Samsudin, ada juga pendukung pengacara dukun, ada juga pendukung yang sok alim, ada juga pendukung yang sok berwibawa. Ujung-ujungnya antara pendukung dengan pendukung saling membenci. Hei, semuanya sudahlah, yang merasa benar-benar punya iman, buatlah konten seperti pesulap merah ya buat sulap. Seperti Gus Samsudin kalau pengobatan, buka pengobatan, buatlah konten pengobatan. Cuman pengobatan benar, jangan pengobatan yang merugikan seseorang. Nah, dengar. Dan untuk Dr. Richard Lee juga nggak usah koar-koar. Saya tahu tujuan kalian semua itu apa, supaya YouTube kalian banyak penontonnya. Maaf, saya tidak membela siapa-siapa. Saya ini orang biasa, orang miskin, orang juga yang bukan sok alim, bukan sok ini. Cuman saya lihat semua di YouTube, di sosmed ribut gara-gara masalah ini. Jadi sudahlah, seperti Marcel Radival, bikin konten sulap-sulap saja. Dan untuk dukun pengacara, ya buat aja konten waktu pas jadi pengacara. Untuk Dr. Richard Lee,
Untuk perawatan wajah ya bikin konten perawatan wajah. Nggak usah keluar-keluar lah, Dokter Richard Lee, dengar. Mendingan uang Anda simpan, kalau nggak uang Anda tuh kasih dengan yatim piatu. Omongan Anda itu seolah-olah tidak percaya yang namanya adanya alam gaib. Nggak percaya adanya ilmu kebal. Ada. Saya juga belum pernah melihat, tapi saya yakin ada. Karena orang yang punya ilmu kebal itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ini, bukan untuk itu, untuk menjaga dirinya, dan bukan untuk koar-koar yang merasa kebal, demo. Bukti-buktinya apa? Dan untuk yang lainnya nggak usah koar-koar lah, yang merasa punya ilmu kebal. Buktikan. Saya jujur tidak membela siapa-siapa, karena masalah ini ujung-ujungnya di sosmed, antara pendukung ini, antara penonton, antara ini, ujung-ujungnya timbul rasa benci, timbul rasa membenci. Apakah kita sesama manusia tuh harus saling membenci? Kalau bisa sudahlah berdamai. Berdamai itu lebih enak, bos, bro, mas bro. Damai itu lebih indah. Karena apa? Kita tidak punya musuh, kita tidak punya rasa benci. Percuma hidup kaya cuman dibenci orang, hidup terkenal ada yang membenci. Percuma, lebih baik enak kita hidup santai walaupun kita susah, tidak dibenci orang. Ini nggak gara-gara tujuannya supaya YouTube-nya ditonton banyak orang, membuat konten yang menyudutkan ini. Tujuannya kan cuma satu. Tujuannya satu kan, hanya duit dari YouTube. Memang benar di dunia ini nggak ada manusia tuh yang nggak ada dosa. Ada dosa semua, bos. Tapi berpikirlah secara logika. Yang Anda dapatkan uang itu menyudutkan orang, menyalahkan orang, yang membenci orang, itu apa? Sama aja uang haram. Saya jujur, saya bukan sok alim, bukan sok mencari perhatian, bukan. Hanya sekedar mengingatkan sesama kita. Orang yang hidup di dunia ini, orang yang hebat, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain dan bisa mengakui kesalahannya. Ingat itu. Untuk semuanya. Untuk Marcel Radival. Oke, kami sangat berterima kasih karena sudah mengungkapkan oknum dukun yang palsu, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Cuman ujung-ujungnya apa? Timbul masalah kan? Iya kan? Timbul masalah antara pendukung ini membenci Anda, antara pendukung Anda membenci pendukung si A. Ujung-ujungnya apa? Timbullah dukun. Entah dia kebal, entah dia enggak, hanya koar-koar, pengen buktikan di depan seluruh Indonesia yang membenci Marcel Radival. Sudahlah, sekarang nih berdamai itu lebih enak. Damai, cari konten-konten yang buat kita tidak dimusuhi orang. Kita tidak punya salah aja, kadang-kadang kita dibenci orang. Apalagi kalau kita punya salah. Karena mulut kita inilah, terkadang kita hanya sekedar refleks, nggak sengaja keluar omongan yang istilahnya menyinggung orang, padahal refleks, bukan disengaja. Itu ujung-ujung timbul masalah. Oke teman-teman, itu aja. Lebih kurangnya saya minta maaf, saya hanya orang biasa. Saya bukan sok alim, bukan sok cari perhatian, bukan sok mendamaikan.
cuman demi kebaikan kita masing-masing. Terkadang hidup kita benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam kata-kata saya ini menyinggung untuk semuanya. Tujuan saya cuma satu, supaya kita selalu baik, tidak ada musuh di mana-mana. Oke, sekali lagi saya minta maaf.